Sumur Zam-Zam adalah sumur ajaib dan tidak pernah habis meskipun disedot dan diminum oleh jutaan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya. Sumur ini menjadi bukti atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur Zam-Zam ini terletak di dalam Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, yang letaknya sekitar 20 meter di sebelah timur Ka'bah. Kata Zam-Zam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti banyak atau melimpah ruah. Istilah ini didasarkan pada perkataan malaikat Jibril ketika mata air Zam-Zam muncul dan melimpah ruah. Sejarah asal-usul sumur Zam-Zam sendiri tidak lepas dari kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di gurun gersang tanpa sumber mata air. Tempat itu panas dan tak berpenghuni satu orang pun. Siti Hajar dan anaknya lantas ditempatkan berdekatan dengan pohon besar. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan mereka berdua kantong berisi kurma dan wadah air. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya itu bukan bermaksud membuang mereka, tetapi itu adalah perintah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lantas pergi meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Saat Nabi Ibrahim sampai di bukit, istri dan anaknya sudah tidak melihat beliau lagi. Nabi Ibrahim lantas berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati. Kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Dikala itu Siti Hajar masih menyusui anaknya Ismail. Beliau meminum air pemberian Nabi Ibrahim, namun di saat perbekalan air habis, beliau dan Ismail benar-benar merasa kehausan. Nabi Ismail kecil hanya bisa menangis saat haus di tengah gurun pasir yang tandus dan panas. Siti Hajar selaku ibu tentu tidak tega melihat anaknya kehausan. Kebingungan lantas menyelimuti Siti Hajar. Kondisi mereka di tengah gurun tanpa berpenghuni. Dan ketika mau mencari pertolongan, tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Kondisi ini benar-benar ujian besar bagi Siti Hajar dan anaknya Ismail. Siti Hajar lalu berusaha mencari pertolongan. Terlihat sebuah bukit terdekat yang kini bernama Bukit Sofa. Beliau lantas menaiki puncak bukit untuk melihat apakah ada seorang. Namun ternyata tak ada seorang pun. Beliau lantas turun lagi ke lembah. Beliau lalu berlarian kecil seperti orang yang keletihan. Setelah melalui lembah, beliau lantas menuju dan menaiki puncak Gunung Marwah. Namun lagi-lagi beliau tidak melihat satu orang pun. Beliau melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi bagian ritual ibadah haji dan umroh. Berlari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah.